Sobat Kairos, renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 3 ayat 17. Demikian firman-Nya. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Seorang hamba Tuhan yang menerima panggilan pelayanan untuk jemaat dalam hidupnya akan dengan setia memberitakan firman dan selalu berdoa agar iman jemaatnya semakin bertumbuh. Ayat ini adalah bagian dari doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, di mana Paulus memang mengetahui bahwa mereka sudah memiliki pengenalan kepada Kristus dan mengenalnya. Walaupun demikian, Paulus tetap mendoakan mereka supaya mereka semakin berakar dalam kasih Kristus, sebagaimana yang tertulis dalam perikop ayat ini. Doa yang disampaikan oleh Paulus tentu beranjak dari hati yang tulus. Hal ini terlihat dengan gambaran ia yang sujud kepada Bapa. Ada sebanyak 3 kali Paulus berkata, "Aku berdoa," yaitu ayat 16, ayat 18, dan ayat 19. Pada ayat 16 tertulis, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu." Kemudian ayat 18 tertulis, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus." Lalu ayat 19 tertulis, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Sobat Kairos, tentu doa yang Paulus panjatkan bukan sekadar untuk kebutuhan fisik atau jasmani jemaat, tetapi jauh lebih dalam lagi. Salah satunya yaitu agar hati jemaat Efesus dikuatkan oleh Roh Kudus. Ketika hati mereka dikuatkan oleh Roh Kudus, maka iman mereka pun menjadi kuat dan kokoh. Alhasil mereka juga berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Seorang teolog bernama Dr. Martin Lloyd-Jones mengartikan berakar menjadi kuat dan kokoh digambarkan seperti pohon dengan akar yang kuat dan bangunan yang memiliki pondasi yang berdiri secara kokoh. Dalam ayat renungan ini, Paulus secara khusus memohon dalam doanya agar Kristus tinggal di dalam hati jemaat oleh iman. Kata tinggal di sini berarti menetap secara tetap, bukan singgah, datang lalu pergi begitu saja. Tentu agar Kristus tinggal di dalam hati, maka dibutuhkan iman yang nyata kepada Kristus. Dengan demikian, jemaat Kristen yang sungguh-sungguh memahami dan merasakan betapa luar biasanya kasih Yesus dalam hidup mereka. Oleh karena itu, hidup orang percaya seharusnya menjadi tempat di mana Kristus tinggal secara permanen.
Sobat Kairos, kita adalah orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentu kita diajak untuk berakar dan berdasar di dalam kasih. Kasih inilah yang menjadi landasan manusia untuk bertindak maupun berbicara. Kasih menjadi tolak ukur atau tanda bahwa Yesus tinggal dan menetap di hati kita. Inilah identitas pengikut Kristus yang sebenarnya. Menjadi pengikut Kristus bukan semata-mata tentang rutinitas rohani seperti membaca Alkitab, berdoa, beribadah, berpuasa, tetapi tentang kasih yang nyata yang dirasakan oleh sekitar kita. Membantu orang yang membutuhkan, menjenguk orang sakit, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengucapkan kata-kata positif, berbagi dengan orang lain. Kita dapat melihat perbuatan nyata melalui Bunda Teresa, seorang biarawati dan misionaris yang memberikan teladan tentang cinta kasih tanpa pamrih, khususnya kepada orang miskin dan terlantar. Ia menunjukkan belas kasih dan empati yang mendalam terhadap penderitaan orang lain, serta dedikasi tanpa batas dalam melayani. Kesederhanaan hidup, keberanian menghadapi tantangan, dan kesetiaannya pada nilai-nilai agama juga menjadi teladan yang menginspirasi. Oleh karena itu, biarlah orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kehadiran Kristus dalam hidup kita melalui setiap apapun yang kita lakukan di dalam kasih. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.